Haleluya, Shalom. Salam jumpa kembali dalam acara online hari ini. Kita akan sama-sama melihat dan mempelajari serta mengaplikasikan kasih yang sempurna yang Allah miliki. Dia yang naik ke surga dan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia bukan saja mengasihi kita, tetapi ingin agar supaya kita dapat diselamatkan dari segala kecamuk dunia ini dan dibawa masuk ke dalam kesenangan sampai selama-lamanya di surga sana. Sebagaimana dia naik ke surga dan dia akan turun menjemput kita dan membawa kita sama-sama naik bersama-sama tanpa pesawat loh, tanpa tiket, tanpa visa, tanpa paspor. Semua dia telah sediakan secara gratis. How amazing that. Biar kita semuanya menerima kasih Allah itu bukan karena kita terlalu baik, tetapi karena Dia mengasihi kita semuanya. Biar setiap kita mau memiliki kasih Allah yang luar biasa itu, menerimanya dan bisa mengembangkan kasih itu sampai seperti yang Tuhan miliki, kasih yang sempurna. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang seperti ini, kasih yang sempurna. Saudara tahu semuanya ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memujimu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berjangka hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Betapa indahnya kalau kita memiliki kasih Allah. Ketika kita susah, ketika kita sedih, Dia sanggup untuk menghiburkan, sanggup untuk menolong, sanggup untuk menyembuhkan. Beberapa waktu lalu ketika kami di taman, ada seorang ibu yang sakit kakinya. Dia tidak tahu mau diapain, tetapi hanya dengan berdoa, mendoakan di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, pulang dengan segar, pulang dengan kaki yang tidak perlu pincang lagi. Itulah kasih Allah, kasihnya sempurna. Dia tidak pilih siapapun juga ketika kita mau menggunakan kasih Allah itu. Kasihnya mengandung kuasa, kasihnya itu sempurna. Biar setiap kita mau menjadi penyalur kasih Allah yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih Allah bisa kita terima bukan karena kita baik, tapi karena Dia terlalu baik. Dia telah membuktikan kasihnya sampai mati di kayu salib, datang ke dunia, berkorban sebagai anak Allah yang luar biasa untuk mengangkat kita dari lumpur kekelaman, lumpur dosa, supaya kita dikasihi, kita diberkati, kita diselamatkan dan disediakan tempat yang aman, nyaman dan damai sampai selama-lamanya. Biar setiap kita tidak sekedar menerima kasih itu, tetapi kita bisa menyalurkan, membagi kasih itu. Dan kalau kita mencapai kasih yang sempurna itu, maka Dia akan melenyapkan ketakutan. Kadang-kadang kita takut untuk berbagi kasih. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang abadi, kasih yang tidak pakai kondisi. Itulah yang harus kita bagikan supaya kita sebagai anak-anak terang itu bisa ditemukan sebagai orang yang menghasilkan buah damai sejahtera, kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan. Sehingga semua orang akan bisa merasakan kasih Allah itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbagi kasih itu? Biar setiap kita terus bisa menengadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak menjadi seperti orang yang egois, tapi bisa berbagi kasih. Kadang-kadang saya merenungkan bagaimana caranya supaya kita bisa
mengajarkan orang lain masuk di dalam kebenaran itu, keadilan itu, dan juga kebaikan itu. Setiap kita mungkin punya cara masing-masing, tetapi saya punya temukan cara ini, dan semoga ini juga bisa menjadi berkat bagi saudara. Ketika kita menghadapi orang yang harus dikasihi, tetapi orang itu tidak layak, kita doakan saja. Mungkin dia musuhi kita, mungkin kita memusuhin dia, tetapi kita harus menjalin satu hubungan yang baik akhirnya, dan kita bisa memberkati dia. Karena Tuhan berkata, anak-anak Allah itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah apabila kita bisa menjadi damai dengan semua orang. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kebenaran yang kita ingin sampaikan kepada orang bukan saja dengan perkataan, tapi harus dengan perbuatan, harus dengan kebaikan. Biar setiap orang-orang yang melihat kita itu sanggup untuk melihat Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Bagaimana supaya kebaikan yang kita salurkan, seperti tadi yang saya katakan, kita bisa berbagi kasih dengan mendoakan, membagi kepintaran kita, membagi kemampuan kita, bahkan membagi hal-hal yang bisa kita ajarkan seperti yang Tuhan pesankan. Ajarkanlah segala sesuatu yang sudah kupesankan kepadamu. Biar setiap apa yang kita ketahui tentang kebenaran itu kita ajarkan. Kadang-kadang banyak orang ngeyel, tidak mau dengar ajaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sanggup untuk melepaskan kita, sanggup untuk membawa kita kepada jalan berkat, jalan yang damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Biar setiap kita mau berbagi kasih itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil untuk membagi kasih? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh punya hati yang tulus. Karena kasih yang tulus itu kasih yang sempurna, kasih yang tanpa pamrih itu sanggup melenyapkan ketakutan. Contohnya kalau kita mau berbagi kebenaran, orang-orang tidak selamanya mau menerima kebenaran yang kita bagikan. Tetapi ketahuilah, kebenaran yang kita miliki itu sanggup untuk menolong orang lain supaya hidup di dalam kebenaran. Contohnya, ada seorang ibu tadi bersaksi, dia punya cucu tetapi susah sekali diajar karena dia setiap kali pulang malam-malam habis kerja setengah mati keringatan karena kerja di dapur, keringatan, bau minyak dan bau makanan, langsung tidur. Diajarin jangan langsung tidur, lebih baik kamu mandi dulu, tapi tidak mau mandi. Dia bergumul supaya ajarkan kebenaran ini kepada anak atau cucunya. Dia cuma berdoa, dan saya katakan buka matanya, panggil 4 mata, suruh lihat matanya supaya semuanya bisa dapat ditransfer dengan gampang. Akhirnya saudara, setelah dia berdoa dan mempraktekkan itu semuanya, dia berhasil melihat cucunya sudah mulai hidup di dalam kebenaran. Dia mau mandi setelah kerja sebelum tidur. Kadang-kadang banyak orang-orang tua yang selalu give up ketika menghadapi masa-masa sulit, menanamkan kebenaran itu. Jangan lupa, kebenaran yang kita tanamkan tidak selamanya tumbuh pada hari itu juga. Kita harus sirami dengan kebaikan, karena apabila kita menyiraminya dengan kebaikan, maka akan tumbuh dan menghasilkan buah seperti apa yang kita inginkan. Banyak kebenaran, hal-hal yang perlu kita bagikan kepada banyak orang, termasuk misalnya orang tuanya belum percaya Tuhan Yesus. Bagaimana supaya percaya Tuhan? Lewat video call bisa dapat tertanggulangi. Akhirnya orang tuanya itu bisa terima Yesus, dan kebenaran menjadi miliknya. Dia dapat disembuhkan, dia dapat diselamatkan. Ada orang juga menghadapi anaknya yang selalu pukul-pukul iPad. Tahu iPad seperti ini? Nah, dia pukul sampai pecah dan berapa kali diganti karena itu disuruh oleh sekolahan mempersiapkan atau membawa iPad setiap hari ke sekolah. Tapi kalau anaknya stres, dia pukul-pukul iPad itu, dan orang tuanya tidak bisa mengajarkan kebenaran kepada anak itu. Akhirnya orang tuanya kadang-kadang give up, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi karena dia terus mengasihi, terus mau mengaplikasikan kasih yang sempurna, termasuk kepada keluarganya, bukan saja kepada teman dekat atau teman intimnya, tetapi semuanya dilakukan bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan beserta dia. Akhirnya setelah kita doakan bersama, anaknya berubah, tidak pakai pukul-pukul lagi iPad, tidak harus menghancurkan iPad. Tahu berapa satu iPad kalau harus diganti? Tapi Tuhan sanggup untuk menolong. Yang penting tidak boleh give up, dan Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan
untuk melewati arus persoalan apapun juga, di tengah persoalan masalah besar ataupun kecil, dan Dia sanggup melenyapkan ketakutan kita untuk menghadapi masalah itu, karena Dia memberikan hikmat, Dia menyertai kita, Dia memampukan kita dengan kuasa-Nya. Seperti minggu lalu kita sudah diajarkan, kita tidak seorang diri. Yesus naik ke sorga, tetapi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia sanggup untuk menolong kita, Dia sanggup untuk menyertai kita dengan kuat kuasa-Nya. Jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan beserta dengan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita nyanyikan pujian ini supaya kita sama-sama melihat bahwa sungguh besar anugerah Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sebelum kita akhiri perenungan kita hari ini, saya ingin berdoa buat saudara, supaya ketika saudara sedang berada dalam keputusasaan, ketidakberdayaan, ketahuilah Allah mengasihi saudara. Kami datang lewat online ini untuk memberitahukan kepada saudara, terimalah Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan ikutilah persekutuan yang ada di sekitar saudara yang benar, sehingga saudara bisa dapat support. Banyak orang-orang di sekitar kita tidak menerima support ketika dia menghadapi kesusahan virus corona. Bukan mati karena ketakutan karena virusnya, tetapi karena dia tidak disupport, sehingga dia merasa lemah dan tidak berdaya. Saya rindu pertemanan kita dipertambah supaya banyak orang-orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan kita support satu dengan yang lain. Itu sebabnya kami memiliki program yang baik. Kami ingin membuka seperti food street, dan semua orang-orang yang lewat bisa makan di sana. Kita ajarkan dia dengan cara memasak Indomie yang sangat sederhana, yang goreng atau kari ayam. Itu akan kita bagikan mulai hari Rabu jam 10 sampai jam 12 di Blue and Green. Biar setiap orang-orang yang lewat bisa dapat merasakan kasih Allah, karena ini kita gratis, bagikan yang gratis supaya mereka tahu ada Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Kami mau menjadi terang bagi mereka semuanya. Biar saudara terus mendukung dalam doa, dan kami juga berdoa untuk saudara supaya saudara yang mau terlibat, saudara yang mau ditolong, saudara yang mau disupport hari ini, taruh tangan saudara di dada, katakan, Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia mau memberikan kuasa dan kasih-Nya yang sempurna itu, supaya kasih-Nya yang sanggup lenyapkan ketakutan itu mampu membuat saudara makin maju, tidak berjalan sendirian atau berjalan di tempat. Karena kasih yang Allah telah berikan bagi kita, ketika kita terima, kita harus salurkan. Ketika kita tidak salurkan, kita menjadi orang yang Kristen kerdil. Kita harus bertumbuh dan berbuah lebat. Perlihatkan bahwa Allah itu baik dalam hidup saudara. Perlihatkan bahwa Allah itu benar dan sanggup membenarkan kita, dan kita mampu mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Perlihatkan bahwa Allah itu adil, dan kita bisa bersikap adil sehingga semua orang akan happy. Di sana sini akan terdengar sukacita yang luar biasa. Saya berdoa, yuk Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau telah naik ke surga dan membuktikan bahwa Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk menolong kami semuanya, sehingga kami tidak sendirian, kami tidak takut, karena kasih-Mu itu sempurna adanya. Pelaksanaan perencanaanmu tidak pernah terhambat, tidak pernah
terhalang. Semuanya Engkau telah lakukan yang terbaik bagi kami semuanya. Berkat-Mu turun tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, biar setiap kami yang merasakan kasih Allah itu bisa membagikan kasih Allah itu. Tolong mereka yang berada di dalam keterpurukan, biar lewat acara online ini kami berdoa semua orang bisa merasakan kasih Allah. Taruh tangan saudara tempat yang sakit, katakan, Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan, bukan saja orang beberapa yang Engkau tolong, tapi Engkau tidak pernah sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Bukan hamba yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang menyembuhkan. Katakan, Yesus tolong. Di dalam nama Yesus hancurkan semua sakit penyakit, apapun bentuknya. Taruh tangan saudara tempat yang sakit. Itulah kasih Allah yang sanggup mengimpartasikan kuasa Allah lewat doa online ini. Tuhan berkati setiap saudara kami yang sakit. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Berkati Tuhan supaya setiap kami yang sudah mengalami kasih dan kuasa Allah itu sekarang bisa juga menjadi penyalur kasih Allah. Berkati supaya tidak ada satupun yang takut untuk berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat hal-hal yang adil. Sehingga kami semua mampu menerobosi, musuh pun bisa dikasihi. Kami berdoa Tuhan, biar kasih Allah, damai sejahtera Allah turun untuk setiap kami semua. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.